Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sejahtera untuk siapapun yang melihat video ini. Hai teman-teman, kembali lagi pada saya, Mona Lisa Panjaitan. Pada kali ini saya akan membahas mengenai jurnal penyesuaian yang merupakan tugas pengantar akuntansi dari Ibu Sri Purwati pada tanggal 9 Desember 2021. Nah, berbicara mengenai jurnal penyesuaian, maka kita akan membahas mengenai pengertian. Apa sih pengertian jurnal penyesuaian itu? Nah, jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data informasi penyesuaian akhir periode. Jadi, dalam pembuatan jurnal penyesuaian itu tentunya harus ada yang dinamakan neraca saldo. Ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Tujuannya adalah agar setiap rekening real, khususnya aset dan hutang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Yang kedua, agar setiap rekening nominal atau pendapatan dan biaya menunjukkan penghasilan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Yang ketiga, mencatat transaksi yang sudah terjadi namun belum dicatat. Yang keempat, mencatat transaksi yang sudah dicatat namun memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di akhir periode. Setelah tujuan, tentu saja ada fungsi. Yang pertama, menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang kedua, menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Kemudian ada 5 tipe dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama, beban dibayar di muka. Yang kedua, depresiasi. Yang ketiga, beban masih harus dibayar. Yang keempat, pendapatan masih diterima. Yang kelima, pendapatan diterima di muka. Kemudian, saldo yang memerlukan penyesuaian. Nah, ada hutang biaya, hutang penghasilan, biaya dibayar di muka atau persekot biaya, kerugian piutang, serta penyusutan. Akun rekening yang perlu penyesuaian adalah beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pemakaian supplies atau perlengkapan. Nah, transaksi apa saja sih yang memerlukan jurnal? Yang pertama, transaksi yang telah terjadi tetapi belum dicatat. Anaknya ada beban terutang atau beban yang masih harus dibayar atau accrued expenses. Yang kedua, pendapatan yang harus diterima atau accrued revenue. Yang ketiga, penyusutan AT atau depreciation. Kemudian yang kedua, ada transaksi yang sudah dicatat tetapi belum dikoreksi karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang pertama, beban dibayar di muka, saat pembayaran dicatat sebagai harta, saat pembayaran dicatat sebagai biaya, pendapatan diterima di muka, saat permintaan dicatat sebagai utang atau pendapatan diterima di muka, saat permintaan dicatat sebagai pendapatan, kemudian pemakaian perlengkapan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudi kiranya untuk melihat video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan selalu belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.